Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Nadifa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam, yaitu untuk dosen pengampunya yaitu Bapak M. Syarif Khalili MPDI. Dari soal yang sudah beliau berikan, yaitu pada nomor 2 tentang apa penyebab ketertinggalan umat Islam di bidang teknologi dibandingkan dengan bangsa barat yang telah mampu menciptakan smartphone Android, pesawat terbang, satelit luar angkasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu apa formula yang dapat saya tawarkan agar umat Islam bisa mengejar ketertinggalan terhadap bangsa barat dalam hal kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban. Mengapa kok umat Islam, umat Muslim dikatakan tertinggal dari bangsa barat? Kalau menurut pendapat saya, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, apatis dan stagnasi. Apatis sendiri bermakna sikap tidak acuh, dan untuk stagnasi yaitu tidak mau bergerak dalam bidang iptek. Dari dua hal ini bisa saya simpulkan bahwa umat Islam itu menganggap kemajuan ilmu teknologi itu kurang bermanfaat lah pada zaman dahulu. Padahal pada zaman dahulu itu banyak kok ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mau berusaha menggali atau mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi mereka berhenti di sana dan tidak mau mengembangkan lagi. Dari karya-karya itu muncullah bangsa-bangsa barat atau bangsa lain yang mempunyai kayak semangat tinggi. Lalu mereka meneruskan atau melakukan mengambil penemuan itu sebagai, intinya itu dijadikan hak milik mereka atau dijadikan dasar penemuan baru yang memberikan manfaat secara nyata. Yang selanjutnya yaitu krisis ekonomi. Pada saat umat Muslim sedang giat-giatnya dulu itu melakukan pengembangan di bidang iptek, hampir semua umat Islam hanya terfokus pada iptek saja atau tidak mementingkan hal-hal yang berbau ekonomi, atau malah mengakibatkan perekonomian menjadi dinomorduakan bahasanya. Mereka hanya memikirkan upaya pengembangan iptek tanpa melirik kesejahteraan masyarakatnya. Penyebabnya muncul permasalahan baru di bidang ekonomi, yaitu terjadinya krisis yang cukup mengkhawatirkan. Yang selanjutnya, cara pandang umat Muslim itu dianggap atau sempit, intinya cara pandang umat Muslim itu terlalu sempit. Umat Muslim itu kan termasuk salah satu umat yang taat ya di dunia pada dalam hal beragama. Dalam hal ilmu pengetahuan juga termasuk taat. Namun ketaatan itu yang berlebihan mengakibatkan umat Muslim menutup sebelah mata, atau intinya itu memandang sebelah mata perkembangan ilmu pengetahuan dari dunia luar. Jadi mereka itu seakan-akan cenderung membatasi perkembangan itu. Jadi jika tidak mengikuti arus atau tidak mau berubah, maka ya ini yang kita rasakan, umat Muslim akan banyak tertinggal. Jadi di sini tuh umat Muslim membatasi perkembangan dalam hal apapun yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka atau tidak sesuai
dengan aturan-aturan umat muslim itu sendiri. Sedangkan untuk bangsa barat atau bangsa Eropa bertindak sebaliknya, bahkan mereka bersifat terbuka dengan dunia baru, sehingga mereka semakin bertambah dalam banyak hal. Selanjutnya, untuk hal-hal yang mungkin dapat saya sarankan, yaitu kita harus menghilangkan pertentangan ideologis dan politik di antara sesama anak manusia di berbagai belahan bangsa atau negara, baik antar sesama agama ataupun berbeda agama. Yang kedua yaitu harus mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Tradisi ini bisa memicu orang untuk mencari dan menggali informasi dalam rangka membentuk ilmu pengetahuan yang kita kehendaki. Selanjutnya yang ketiga yaitu menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek. Jadi suatu ilmu itu atau ajaran haruslah senada dan sejalan dengan agama atau kitab yang diyakini. Selanjutnya dengan terciptanya jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek akan menciptakan keserasian yang berujung dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat pengetahuan dan kemanusiaan serta pengembangan ilmu teknologi. Yaitu dengan cara ini, menurut pendapat saya, ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam tak hanya berguna hanya bagi sesama umat Islam saja, akan tetapi juga berguna untuk umat lain dan banyak manusia lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.